Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pertemuan ini saya akan menjelaskan dulu tentang filosofi mata kuliah manajemen syariah. Jadi mudah-mudahan dengan menjelaskan dulu filosofi atau latar belakang kenapa mata kuliah ini diselenggarakan, mahasiswa menjadi memahami dan termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya. Berangkat dari visi dan misi Unpas. Jadi mudah-mudahan semua mahasiswa tahu ini visi dan misi Unpas. Visinya menjadi komunitas akademik di peringkat internasional yang mengusung nilai Sunda dan Islam di tahun 2021. Ini misinya ada 5 ya. Saya sengaja beri warna merah yang terakhir, yaitu menjaga, memelihara, dan mengembangkan syiar Islam. Kalau memperhatikan misi dan visi, jelas bahwa Unpas ingin menjadi salah satu komponen yang menjaga, memelihara, dan mengembangkan syiar Islam. Apalagi kalau mengingat komponen di dalam Unpas sendiri masih sebagian besar didominasi oleh Muslim, maka menjadi tanggung jawab Unpas untuk menguatkan kembali para Muslim dan Muslimah itu tentang pentingnya menjalankan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesuai dengan visi dan misi Unpas dan sesuai dengan status kita semua menjadi seorang Muslim, di mana kita bukan disarankan ya, tapi sebetulnya berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan syiar Islam. Ini adalah dalil yang paling mendasar tentang mengapa kita harus mempelajari Islam, karena di sini din yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Din di sini nanti kita bahas. Din itu kalau di kita sudah terbiasa diterjemahkan ke dalam agama, sambil orang juga memiliki persepsi yang berbeda-beda ya tentang apa batasan sebuah agama. Nanti kita akan membahas bahwa din di dalam mata kuliah manajemen syariah ini adalah mencakup dari mulai keyakinan sampai dengan cara hidup dan akhlaknya. Ini dalil lainnya, barang siapa mencari din selain din Islam, tadi kita sudah bahas, yaitu keyakinan, cara hidup, dan akhlak selain apa yang ditentukan oleh Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nauzubillahi min zalik ya. Dua dalil ini semakin memperkuat bahwa memahami, mempelajari, sampai bisa mempraktekkan bagaimana din Islam dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi satu kewajiban agar kita menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini kata din ternyata bukan hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi asal katanya dari bahasa Ibrani. Di sana mengatakan bahwa din itu terjemahannya adalah mengadili, menghakimi atau penghakiman. Jadi din itu satu alat untuk menentukan apakah seseorang itu dikatakan benar dan tulus ikhlas atau tidak gitu. Nah, sebetulnya tidak jauh berbeda ya. Kata din ini merujuk dari beberapa sumber. Di dalam Islam itu didefinisikan sebagai peraturan Allah yang membawa orang-orang yang berakal kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana supaya bahagia dunia akhirat? Di dalam din ini dibahas mencakup akidah dan amal. Jadi karena mencakup keseluruhan bagian, maka dikatakan sebagai satu sistem yang mencakup peraturan-peraturan yang menyeluruh, lengkap untuk mengatur semua urusan hidup manusia. Jadi din ini Allah buat satu paket dengan Allah ciptakan manusia. Secara bahasa, ad-din artinya taat, tunduk, dan berserah diri. Adapun secara istilah berarti sesuatu yang dijadikan jalan oleh manusia, sesuatu yang diikuti atau diyakini atau ditaati, baik berupa keyakinan, jadi diikutinya dari mulai hati ya, dari mulai keyakinan sampai teknis aturan-aturan baik ibadah maupun muamalah.
dari situ, dari adin ini nanti kita juga bisa menentukan sesuatu itu bisa dikatakan benar atau salah. Nah, ini dalil dari Quran surat An-An'am ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maksudnya dari din Islam. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Jadi ini terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kita tidak melihat ke orang lain ya. Mudah-mudahan terutama di mata kuliah ini kita berusaha mempelajari mata kuliah ini sambil terus mengintrospeksi diri, bercermin kepada diri sendiri, karena pada dasarnya kita tidak pernah tahu tentang orang lain, terutama masalah hati ya, kita tidak pernah tahu. Jadi kita mempelajari tentang din itu semata-mata untuk kepentingan diri sendiri agar diri sendiri lebih baik. Nah, ini bahaya din yang salah. Jadi din itu banyak. Kalau tadi din Islam berarti aturan yang dibuat oleh Allah. Ada tidak din yang lain banyak. Salah satu din yang salah berarti dikatakan salah itu kan tidak sesuai dengan keinginan Allah gitu ya. Yaitu satu din yang mengikuti kebanyakan orang. Jadi keyakinannya mengikuti kebanyakan orang, cara hidupnya mengikuti kebanyakan orang, akhlaknya mengikuti kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu siapa? Bisa masyarakat umum, kultur, kebiasaan. Bisa kebanyakan orang itu adalah senior-senior dalam kehidupan kita. Orang-orang yang kita anggap senior, yang kita anggap sebagai orang yang lebih expert ya. Idola bisa juga orang tua, bisa juga orang-orang pintar, artinya orang-orang yang dianggap menguasai sesuatu. Di sini orang tua bukan berarti dikatakan sebagai din yang salah, tapi ketika kita mentaati orang tua bukan dalam rangka mentaati Allah, berarti kita tidak pernah mengukur apa yang kita taati itu apakah sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Jadi kalau mentaati orang tua semata-mata karena menganggap orang tua itu hanya orang yang dimuliakan saja, bukan karena Allah memerintahkan, bukan karena memang di dalam syariatnya harus begini begitu, maka ada kecenderungan nanti ada penyimpangan di dalam din. Jadi Allah memerintahkan memuliakan orang tua itu, mentaati orang tua itu harusnya semata-mata dalam kategori atau dalam konteks masih sesuai dengan perintah Allah. Ketika bertentangan dengan perintah Allah tapi kita ikuti, berarti kita sudah melakukan penyimpangan. Nah, ini dalil lain, ikutilah apa yang diturunkan dari Rabbmu dan janganlah kalian mengikuti pemimpin selain Allah. Jadi ini satu paket dengan dalil yang tadi ya. Pemimpin-pemimpin selain Allah itu kan berarti bisa saja orang kebanyakan. Yaitu tidak harus dia posisinya sebagai manajer gitu ya, tidak, tapi pemimpin itu kan yang diikuti. Kita berbeda-beda ya. Saya yang diikutinya siapa? Bisa suami, bisa pimpinan di Unpas gitu ya. Setiap orang memiliki orang yang diikuti. Nah, apabila kita mengikuti orang yang kita ikuti itu bertindak tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau bertentangan dengan keinginan Allah dan kita mengikutinya, maka kita termasuk orang-orang yang melakukan penyimpangan. Di dalam Islam, din itu meliputi 3 aspek. Tadi kita sudah sedikit bahas, yaitu terkait keimanan, terkait tata cara hidup, dan terkait akhlak. Jadi keimanan atau akidah secara terminologi yaitu tauhid gitu ya. Yaitu kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang kita ikuti, hanya Allah yang kita taati. Yang dimaksud dengan hanya Allah yang kita sembah, Allah satu-satunya Rob gitu ya, yang kita ikuti, itu artinya kita selalu merujuk segala sesuatu ujungnya kepada cocok nggak nih dengan apa yang Allah inginkan, cocok tidak dengan yang Allah atur gitu. Yang kedua syariat, yaitu aturan yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta.
Jadi di dalam syariat itu mengandung dimensi hukum atau peraturan. Jadi ini lebih teknis lagi. Kalau tadi di dalam hati, keimanan itu terukur dengan ketika kita menyukai sesuatu, tidak menyukai sesuatu, punya kekhawatiran, punya kecenderungan, selalu kita refer Allahnya di mana nih? Ini Allah bukan nih ujungnya gitu ya. Nah, kalau secara syariat sudah langsung ke teknis, dimana ketika secara teknis kita mengerjakan sesuatu, kita pastikan sesuai nggak nih dengan aturan Allah, sesuai nggak ya dengan hukum yang ditentukan dalam Islam gitu. Nah, secara etimologi akhlak itu bagian ketiga dari din, itu berasal dari bahasa Arab, artinya merupakan bentuk jamak dari khuluq yang artinya budi pekerti, perangai atau tabiat. Jadi adab, sopan santun itu bagian dari akhlak. Nah, kita itu akan memiliki adab sesuai dengan perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu kalau kitanya punya keyakinannya yang betul dulu, tauhidnya betul dulu, kitanya jalankan dulu aturan-aturan Allahnya. Maka kalau sudah terbiasa ya, itu akan menjadi sebuah akhlak. Jadi sebetulnya nanti kita akan bahas bahwa berbeda sekali antara akhlak seseorang yang baik karena mengikuti akidah syariah Islam dengan akhlak seseorang yang baik yang dasarnya bukan akidah syariat Islam. Jadi orang yang yakin atau iman atau tadi tauhidnya benar, maka otomatis dia akan mengikuti aturan Allah. Ada nggak orang yang mengikuti aturan Allah atau tata cara yang diperintahkan oleh Allah, tapi dasarnya bukan keimanan? Ada, tapi nanti ujungnya bukan puas, bukan senang, bukan bahagia. Nah, jadi untuk mengukur keimanan itu bisa dari outputnya itu apa? Syariat Islam dijalankan. Tidak cukup output, harus diukur outcome-nya. Outcome-nya apa? Dia merasa puas, senang, bahagia menjalankan itu. Karena senang, puas, dan bahagia, maka aturan itu rutin terus-menerus dia kerjakan, sehingga nanti outcome berikutnya adalah muncul akhlak. Sehingga bisa dikatakan bahwa kualitas din seseorang justru ditentukan oleh nilai akhlaknya. Jadi tidak dibalik ya, kualitas din seseorang ditentukan oleh akhlaknya. Iman adalah akar atau landasan syariah dan akhlak. Artinya satu paket sebetulnya. Kalau misalnya mau mengukur keimanan seseorang seperti apa, bisa diukur dari output, yaitu bagaimana menjalankan syariat. Tapi tidak cukup, kita juga harus mengukur outcome, yaitu apa? Akhlaknya ini bagaimana? Tinggi rendahnya iman menentukan tinggi rendahnya pelaksanaan syariat dan akhlak. Betul ya? Akhlak adalah gambaran kualitas dari amal perbuatan atau kualitas dari pelaksanaan syariat. Akhlak juga gambaran dari kualitas pelaksanaan syariat dan keimanan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa melihat bagaimana ada orang yang akhlaknya baik. Seperti apa tuh akhlaknya baik? Misalnya menjaga kebersihan, misalnya ramah, suka menolong gitu ya. Dasarnya karena mengikuti aturan Allah bukan. Kalau bukan, walaupun sesuai aturan Allah, kalau dasarnya bukan keimanan, maka yang muncul apa? Tidak akan merasa puas, tidak akan merasa senang. Nanti akan ada bukti-buktinya. Nah, kita tidak sedang menilai orang lain sekali lagi. Lebih baik ini semua digunakan untuk menilai diri sendiri. Saya tuh pernah menjadi orang yang baik, senang banget menolong orang. Saya menjadi orang yang senang banget bersedekah gitu. Tapi hati saya gimana ya? Oh, ternyata ketika saya bersedekah sekedar karena kasihan aja. Makanya ketika ketemu lagi sama orang itu dalam kondisi ternyata orang itu tidak layak dikasihani, kita tetap merasa bahagia nggak? Enggak. Kecewa, marah, membicarakan, bergosip gitu. Itu kan karena kita melakukan itu sebelumnya bukan karena akidah atau keimanan yang benar. Nah, ini untuk bahan evaluasi bagaimana kondisi din. Yang pertama, mengapa ada orang yang beriman tapi tidak melaksanakan syariat atau aturan Allah?
Ya karena iman itu tidak bisa diukur oleh orang lain. Justru keimanan itu hanya bisa diukur oleh kita sendiri atau Allah. Jadi kita tidak sedang menilai orang lain, kita menilai diri sendiri. Kenapa ya saya tuh orang yang beriman, tapi kenapa ya saya malas banget menjalankan tata cara sesuai Islam dalam hidup? Ya harus dipertanyakan lagi, jangan-jangan imannya sekedar iman bahwa Allah itu ada. Padahal kan keimanan banyak sekali gitu ya. Nanti kita pelajari bahwa keimanan itu banyak sekali. Iman terhadap hari akhir, iman terhadap qada dan qadar. Jangan-jangan selama ini kita meyakini bahwa takdir kita itu karena usaha kita aja gitu. Allahnya nggak ada. Nah misalnya begitu. Yang kedua, mengapa ada orang yang banyak beramal saleh atau melaksanakan syariat tapi akhlaknya kurang baik? Tadi ya mungkin keimanannya belum betul, belum bagus gitu. Jadi dia melaksanakan syariat lebih karena rutinitas, lebih karena ingin dapat pujian. Memang misalnya untuk menaikkan karirnya itu butuh KPI, soft skill gitu kan. Banyak sekali landasan atau keyakinan-keyakinan yang menyebabkan kenapa orang itu beramal saleh tapi akhlaknya kurang baik. Nomor 3, mengapa ada orang yang banyak beramal saleh tapi tidak beriman? Tadi saya dibahas ya. Kalau seseorang sekedar berbuat baik, secara logika banyak sekali alasan kita harus berbuat baik. Coba nanti kita sempatkan yang namanya logika itu berdasarkan experience, pengalaman, hukum sebab akibat. Berapa banyak orang yang karena berbuat baik karirnya menjadi bagus? Berapa banyak orang yang berbuat baik misalnya menjadi banyak temannya? Berapa banyak orang yang berbuat baik mendapat pujian? Apalagi kalau sekarang lagi musim-musim segalanya diupload ke YouTube. Berapa banyak orang yang berbuat baik akhirnya subscribernya banyak, yang like-nya banyak misalnya. Jadi keuntungan secara duniawi juga banyak manfaatnya untuk seseorang apabila dia berbuat baik. Nah jadi kita tidak sedang menilai orang lain, tapi kita menilai diri sendiri. Sejauh mana kita mampu beramal saleh, tapi dalam dasarnya bukan karena iman. Yang terakhir, mengapa ada orang yang akhlaknya baik tapi tidak beriman? Tadi ya, suka ada istilah orang Jepang itu lebih Islami katanya daripada orang Indonesia katanya. Padahal orang Indonesia banyak muslimnya. Di Jepang mereka bukan muslim. Apa itu contohnya? Misalnya contohnya terkait disiplin dan kebersihan. Nah itu kan statement-statement yang seperti yang benar, padahal kalau kita telusuri lagi gitu ya, kalau sekedar mengukur dari kebersihan boleh, namanya amal soleh. Tapi kalau dasarnya bukan iman, misalnya seberapa banyak misalnya kerusakan yang dimunculkan oleh misalnya seseorang yang mengedepankan nama baik, salah sedikit bunuh diri gitu kan, pusing sedikit bunuh diri. Bahkan ada gunung yang khusus memang buat orang-orang yang ingin bunuh diri disediakan. Apakah itu berarti akhlak yang baik? Kita tidak boleh mengatakan bahwa orang yang mudah stres dan bunuh diri itu sebagai akhlak yang baik misalnya. Tidak akan dibahas sekarang semuanya, pasti tidak akan sempurna, tapi mudah-mudahan nanti dalam perjalanan dengan memahami kenapa orang itu harus berangkat dulu dari keyakinan, dari din, akidahnya dulu, baru dia bisa memahami dulu itu, setelah itu dia mau menjalankan step by step, maka baru muncullah akhlak. Nah ini dari tambahan ya, supaya semakin yakin bahwa ada istilah jangan sampai udah capek tapi nggak kepake gitu. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Artinya Allah itu tidak butuh amal baik kita. Kita menjadi orang yang berguna bagi seluruh dunia, belum tentu Allah suka. Karena apa? Allah tidak butuh. Seandainya Allah ingin berbuat baik kepada seluruh manusia, dan Allah pasti sudah berbuat baik, itu tidak butuh bantuan kita.
Bukankah selama ini kita itu taat atau tidak, kita itu jadi orang yang baik atau tidak, tetap Allah beri rizki, tetap Allah beri kebahagiaan. Semua orang diberi, ada saatnya kebahagiaan muncul, ada saatnya kesedihan. Hidup memang begitu. Artinya Allah itu maha baik gitu ya. Jadi kalau kita merasa bahwa perbuatan baik kita itu pasti disukai Allah, kayaknya salah besar. Nah, jadi apa yang Allah sukai, yaitu yang sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan apa yang din Islam sudah atur. Karena dalam hidup ini perintah berbuat baik itu bukan karena semata-mata kita harus bermanfaat bagi orang lain, tapi karena memang Allah memerintahkan. Karena memang perbuatan baik itu gitu merupakan kewajiban kita sebagai khalifah di bumi ini. Jadi barangkali nanti mudah-mudahan lama-lama kita akan memahami bahwa semua perbuatan kita pastikan dulu sesuai syariat. Karena apabila sudah sesuai, Allah suka dan dijamin ada manfaatnya. Nah, ini barangkali pembahasan tentang komponen atau unsur-unsur atau indikator sesuatu perbuatan dikatakan baik. Yang pertama, harus karena meyakini adanya din Islam, niatnya diluruskan semata-mata mengikuti perintah Allah, ada perintahnya di dalam Al-Quran, dan secara teknis sesuai dengan sunnah Rasul. Dengan perkembangan zaman dan lain-lain, kita tahu bahwa secara teknis ada namanya ijma dan qiyas, ada kesepakatan para ulama, sehingga bagi seorang muslim sebetulnya tidak ada alasan dalam kehidupannya tidak tahu apakah ini benar atau salah, apakah ini dibolehkan atau tidak. Baik, saya kira itu dulu. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi mahasiswa memahami bahwa mempelajari manajemen syariah bagi seorang muslim itu wajib, karena pengetahuan kita, keahlian kita dalam mengelola apapun, bisnis, hidup dan lain-lain, itu kalau tidak dilandasi oleh pemahaman mana yang benar yang salah, maka menjadi sia-sia. Semoga dengan memahami manajemen syariah dan mempraktekannya, kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.